5 menit. Berat nih bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah ya. Assalamualaikum. Mohon maaf ini bagi yang belum menikah tapi insya Allah bermanfaat lah ya buat Sahna, buat Lani, buat Nisa, buat Ayu tadi Rahayu. Sebenarnya ini mah latihan Esa ngisi materi. Terima kasih Sahna, terima kasih Lani, Masya Allah atas kerjasamanya untuk ngadain ini silaturahim dan memfasilitasi, semoga menjadi amalan yang Allah berikan balasan terbaik dan Allah sempurnakan hikmahnya. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaranya jelas? Apa putus-putus nggak? Jelas, Kak. Oh iya jelas. Aman. Ya, kayaknya emang udah inilah, apalagi buat teman-teman yang ini ya udah tahu lah ya berita-berita tentang resesi gitu. Jadi ngeri kadang-kadang tuh, aduh bener nggak sih ini nanti 2023 bakalan resesi. Nah sebenarnya mah kalau kata Proprenal Kasali itu kita sebenarnya udah resesi pas COVID awal itu. Cuman sekarang itu digembar-gemborkan nih bagusnya supaya kita lebih prepare aja sih, apa sih yang harus kita siapkan di 2023, prepare for the worst katanya. Supaya kita nggak kaget waktu kayak kita lagi COVID itu ya. Ini mungkin sedikit tentang resesi. Sana lebih tahu ya Naya dari ESP. Jadi resesi itu adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Saat ini tuh Amerika Serikat itu udah resesi ya teman-teman. Udah 2 kali kuartal berturut-turut. Nah tapi alhamdulillahnya Indonesia masih mengalami pertumbuhan walaupun masih di bawah 5%. Sampai Juni 2022 itu kita masih tumbuh ekonominya. Makanya agak-agak dua apa ya, nggak begitu mengkhawatirkan lah kalau bagi Indonesia. Nah sebenarnya apa sih yang bikin cemas kita ini? Aduh ini berat. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kenapa dibilang 2023 ini bakalan resesi. Yang pertama sektor ketahanan energi, ini efek dari perang Rusia Ukraina lah udah jelas lah ya, bikin energi kita jadi kacau balau. Yang udah kita rasain banget itu BBM naik gitu, nyari pokoknya pas BBM naik. Nah tapi kalau untuk energi ini kan ada listrik, ada BBM. Nah untuk listrik nih kita batu baranya masih aman karena listrik itu listrik Indonesia itu pasokannya itu 50% dari batu bara. Nah sementara batu bara Indonesia ini masih stok cadangannya itu masih sampai 83 tahun alhamdulillahnya. Jadi kita kalau dari sektor ketahanan energi ini yang paling riweuhnya tuh di BBM-nya. Nah, terus di sektor pangan ini kita masih aman juga, kita malah impor ya ke Malaysia untuk beras. Terus sektor finansial juga kita masih ada di bawahnya apa ya, nilai apa ya namanya itu? Masih di bawah 5% lah kredit macetnya itu. Masih di bawah nilai wajar BI gitu. Jadi kalau misalnya dengerin lagi resesi, oke, kita ada mau ada resesi, cuman kita juga punya ketahanan pangan. Jadi mau luas-luasin gitu ya, nggak akan cemas-cemas banget kalau dengerin resesi. Apalagi kalau misalnya ke ranah rumah tangga, yang paling terdampak itu harga pangan naik. Nah ini aja nih yang mungkin Esa mau reminder ulang ya. Yang selalu ditekankan tuh yang penting tuh kita tuh punya dana darurat. Jadi dan ini tuh dana darurat ini tuh biasakan terpisah rekeningnya itu. Nah, terus yang supaya bisa menyiapkan dana darurat, kita juga rutin membuat anggaran bulanan. Terus kalau misalnya ada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya masih lifestyle, itu kita mulai pangkas sedikit-sedikit. Dan untuk sekarang ini, insya Allah sih teman-teman mah nggak ada yang punya hutang konsumtif ya, kayak pay later, yang pinjol-pinjol gitulah, insya Allah. Nah itu ini yang harus kita jauhi sih paling. Nah sebenarnya kan
Aduh, males banget sih ya, kadang-kadang tuh males tuh ngurusin ngelola uang gitu, udahlah takutnya entar disangkanya jadi pelit, malah jadi pelit, terus ribet, males, terus ditunda-tunda, entar-entar aja. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita udah mulai praktek, ini jadi justru memudahkan kita, apalagi yang udah nikah ya, kita harus mikirin uang gas, uang listrik, uang PAM, misalnya uang buat beli pampers, uang buat transportasi, uang buat lauk pauk, dan lain-lain. Nah, Esa sekarang pakai kalau untuk bikin anggaran bulanan itu pertama di Excel dulu, template-nya ada di kelola uang kita, di Instagram-nya, terus abis itu dimasukin ke aplikasi ini nih, nama aplikasinya Money Manager. Money Manager, nanti di sana di budgeting-nya itu kita bisa bikin budgeting di aplikasinya, nanti di-copy dari Excel-nya gitu. Nah, di sini tuh enaknya tuh aplikasinya tuh auto repeat gitu. Jadi kalau misalnya kita udah masukin pendapatan bulanan kita fixnya sekian, udah gitu ditambah lagi expand-nya yang fix-fix itu, ya udah dibikin auto expand aja. Jadi setiap tanggal 1 dia otomatis muncul gitu. Jadi cuman sekali doang nyetingnya. Kalau pengeluaran-pengeluaran variabel baru di-input lagi. Nah, sebenarnya dulu tuh waktu awal-awal nikah itu kaget ya, karena kita nggak pernah belajar tentang ilmu perencanaan keuangan nggak sih waktu kuliah. Cuman nerima-nerima aja, terus tahu-tahu pas sudah nikah, waduh, ini ternyata, masalah keuangan ini malah bisa jadi konflik, ya nggak sih? Kalau misalnya kita nggak bisa ngaturnya, entar sama suami dibilangnya, "Uangnya kemana aja?" Gitu, "Kok cepet boros, bla bla bla, cepet habis," dan lain-lain. Nah, ini sih sebenarnya yang memotivasi, Esa dan juga suami. Yang pertama sih, kita pengen melindungi anggota keluarga. Kan ada yang, apa, "Jangan tinggalkan keluargamu dalam keadaan lemah," ya? Pernah denger nggak, Nisa? Jangan meninggalkan keluargamu dalam keadaan lemah ya, lemah di sini ada lemah iman dan lemah harta gitu. Nah, kita kan nggak mau ya ninggalin keluarga kita, apalagi sampai kita ninggalin hutang, nauzubillah. Ya, terus, kita itu punya punya banyak banget impian ya, tujuan-tujuan keuangan, kayak misalnya kita pengen haji, pengen umroh, alhamdulillah Nisa udah bisa haji ya. Terus juga yang paling penting tuh kalau ada hal-hal yang darurat, itu kita ada uang stoknya tadi, yang dana darurat tadi. Terus kita juga tahulah ya, musuh terbesar dari rupiah kita itu inflasi. Jadi tuh sekarang bala-bala udah berapa harganya? Dulu masih kuliah kita bakwan berapa ya? Bala-bala berapa ya? 1.000, 1.000, Sa. 1.502 Heeh, baheula sekarang. lamanya kinya, ya Allah. 2.003. Nah itu Dulu mah gopek. itu yang paling terasa banget ya, harga-harga tuh betul-betul naik. Nah itu musuh yang memang harus kita, kejar dengan cara berinvestasi. Terus tentunya pengen punyalah ya, kita nanti masa tuanya itu kalau Esa sih pengennya tuh, ya Allah, Esa tuh pengen nanti tuh ikut, pesantren A'agim gitu pas udah tua itu, tapi tanpa mikirin lagi makan dari mana, bla bla, itu udah nggak mikirin lagi duniawi lah, udah siap-siap mau menjemput kematian gitu kan. Nah, karena memotivasi itu yang bikin, ya ayo kita benerin yuk, keuangan keluarga kita gitu, dari mulai mempraktekkan hal-hal kecil aja, dari mulai kita disiplin untuk bikin anggaran, terus abis bikin anggaran kita nanti, harus ini, apa namanya, disiplin untuk alokasinya. Nah, terus untuk awalan nih teman-teman, Esa mau sharing aja, eee, financial check up, mau ngecek nih kira-kira kesehatan, finansial kita gimana menurut aplikasi, bukan aplikasi sih, di website ya, ini gampang banget sekarang. Kalau dulu Esa masih ngitung pakai Excel gitu manual, sekarang udah langsung aja kunjungi okfinancial.com. Nah, terus ini pilih quick financial check up, diisi aja data-datanya, terus nanti hasilnya gini. Ini simulasi aja nih, kalau yang merah itu berarti belum ideal. Kelihatan nggak? Kalau yang ini ada banyak halamannya dia PDF-nya. Yang merah masih belum ideal, kalau yang udah hijau udah bagus. Hidung, Sa. Apa? Hidung, Sa. Ngeblur ya? Sedikit. Ngeblur. Oh ya, nanti di-share aja ya ininya ya, bahannya. Siap. Ya pokoknya ini kan cuma simulasi, nanti teman-teman bisa ngisi sendiri di okfinancial.com. Nah terus kalau S1 gampang banget sama Mas Singgi ya, biar gampang diingat.
Jadi cara bikin anggaran itu kan kita bikin pos-pos tuh. Nah, pos-posnya itu cuma dibikin 3 aja udah. Kalau yang lain kan metode yang lain juga bisa dibikin 5 pos atau 4 pos gitu. Nah, Esa biar inget udah 3 pos aja kita berdua bikin. Oh ya, disingkat air biar gampang. Yang pertama A-nya itu akhirat. Jadi kita dahulukan pos 1 ini untuk kepentingan akhirat ya. Situ isinya ada bayar hutang, zakat, tabungan kurban, tabungan umroh dan lain-lain. Nah, terus yang kedua investasi nih, investasinya untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah sama jangka panjang. Termasuk di sini dana pendidikan anak juga dimasukkan. Nah, yang ketiga itu rutin. Ini rutin yang kita tuh harus ada banget minimal setiap bulan itu. Misalnya ya 5 juta per bulan buat buat lauk, buat beras, buat gas, buat listrik, buat air dan lain sebagainya. Pokoknya yang kayak gitu ya. Jajan anak dan lain-lain. Nah, ini yang paling penting sih dari setiap ini. Kita harus jadi begitu awal bulan gajian nih. Ini harus langsung dipisahkan. Pastikan pisahkan uang awal bulan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak misahin uangnya, ini tuh kayak punya uang banyak gitu, Lan. Jadi kayak, oh ya masih ada nih di ATM. Padahal kita lupa itu adalah uang dana darurat, itu adalah uang investasi gitu. Makanya pastiin kita minimal punya 3 deh tempat penyimpanan. Nah, kalau dana darurat, Esa pakainya BSI yang AK2DA. Itu tapi itu porsinya dibagi-bagi lagi dana darurat juga. Kan dana daruratnya tuh minimal 3 sampai 12 kali kebutuhan rutin tadi yang pos 3. Jadi misalnya kebutuhan rutinnya 5 juta, berarti dikali 3. Misalnya berarti kalau Lani karena belum nikah, minimal Lani ada dana darurat 15 juta, Lan. 15 juta dalam satu rekening yang dia itu kita bagi lagi porsinya, nyimpennya. Apakah mau misalnya 30% simpen di cash tadi, di tabungan. Terus yang 30%-nya kita simpen di emas, tapi emasnya itu emas yang gramasi kecil-kecil. Supaya pas jualnya cepet langsung jual ke end user, atau kita simpen di reksadana pasar uang gitu. Terus kalau yang Esa suka itu sekarang tuh alhamdulillah memudahkan banget teman-teman, ada sebut merek nggak apa-apa lah ya, Bank Jago ya, Esa pakai Bank Jago Syariah. Nah, dia itu udah langsung bisa bikin kantong-kantong gitu. Walaupun dia bukan diinvestasikan, tapi benar-benar di ATM-nya, cuman kita bisa bikin dompet-dompetnya gitu, seolah-olah ada amplop-amplopnya di situ. Misalnya dana untuk investasi leher ke atas, udah itu bisa otomatis setiap bulan di auto debit gitu. Terus lakukan kalau Esa evaluasi 2 mingguan. Jadi begitu awal bulan kan dipisah-pisah tuh, bisa di amplop manual atau di rekening. Nah, ketika mau pengeluaran itu bukan berarti kita setiap kali ngeluarin dicatat, enggak, ribet. Tapi pastiin ketika nyusun anggaran itu sesuai dengan mirip realnya gitu. Sesuai dengan realnya. Kita memasukkan expense itu yang sesuai, bagi-bagi contoh, uang lauk buah sebulan itu misalnya habis 1.500.000. Ya udah kita langsung pisah-pisah. Nah, kalau Esa dibagi per minggu supaya kalau 1.500.000 kan kayak masih banyak banget kan, takutnya awal bulan makannya banyak gitu, tahu-tahu pas akhir bulan nggak kebagian lauknya. Jadi dibagi lagi per minggu. Per minggu misalnya 350 atau 300 itu khusus uang lauk dan buah gitu misalnya. Nah, nanti kan dilihat tuh, aduh udah hari Kamis nih, wah udah hari Kamis ternyata uangnya cuma tinggal 50.000 misalkan. Berarti kan itu bisa dievaluasi, wah kemarin makannya apa. Oke, ya itu saja dari Esa, sedikit sharing pengalaman selama nikah. Kita terbiasa membuat anggaran bulanan ya, dan itu terasa banget manfaatnya pas lagi COVID, atau misalnya pas Esa kemarin ada kejadian-kejadian yang tidak, mohon maaf keluar. Halo, bisa dengar suaranya, Nak? Bisa. Tadi maaf. Bisa. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman sekalian. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih Sahna, terima kasih Lani, terima kasih Nisa, Rizky, Galuh, Teh Muti,
Mbak Ayu ini, Neng Ayu. Mbak Mbak Kus sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.